kuliah tentang ketahanan sehat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan sehat? Kita lanjut. Oke, nah, eh, ketahanan sehat itu menjadi isu sejak tahun 1988 di Alma-Ata, itu di Soviet ya, sekarang udah jadi Rusia. Eh, Bercita-citalah pada tahun 2000 ya, jadi pada milenium baru itu kita akan eh, menyatakan dunia itu sehat untuk semua. Caranya adalah melalui apa namanya, melalui puskesmas atau primary healthcare. Jadi primary healthcare dicanangkan di tahun 1988 itu untuk menjadi pusat pembangunan kesehatan. Ya, tujuannya adalah sehat untuk semua. Nah, cuman sehat untuk semuanya itu nggak ada kriterianya. Gimana sih yang dikatakan orang sehat? Ya, sehingga yang dipentingkan saat itu adalah adanya pemerataan pelayanan. Jadi pemerataan pelayanan mereka-mereka yang berkunjung ke puskesmas maupun puskesmas yang berkunjung ke masyarakat. Jadi di waktu itu di Alma-Ata dicanangkan semua negara melakukan hal tersebut. Ya, nah kemudian ketika tahun itu sampai, ternyata nggak kesampaian itu, ya, untuk semuanya mendapat pemerataan layanan, sehingga muncul kembali gagasan untuk Millennium Development Goals di tahun 2000 itu, karena tahun 2000 itu sudah artinya sudah 12 tahun kemudian dari pencanangan di Alma-Ata. Di tahun 2000 itu sudah eh, apa namanya, diketahui apa penyebab kegagalannya, sehingga dicanangkanlah yang namanya Millennium Development Goals, bahwasanya sehat itu tidak semata-mata karena faktor manusianya, tetapi ada faktor di luar manusia itu sendiri. Ya, maka pada tahun 2005 eh, didorong untuk supaya terbentuk universal health coverage. Jadi artinya pemerataan pelayanan tadi itu benar-benar dicapai oleh seluruh dunia, ya, dalam rangka pencapaian kesehatan tadi, yang diketahui bahwasanya kesehatan itu gagal, ya, gagal karena ketidakmampuan pembiayaan atau mahalnya kesehatan ataupun mahalnya akses. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Indonesia, oleh dunia dalam rangka pengembangan akses untuk kendali mutu sekaligus juga kendali biaya agar ya tercapai akses dan universal health coverage. Nah, maka setelah 9 tahun kemudian kita sibuk dengan urusan politik, baik politik secara real politik maupun politik kesehatan, maka terbitlah Undang-Undang JKN. Ya, pada tahun yang sama, kalau saya nggak salah, itu terbit juga undang-undang terkait dengan apa SJSN kalau saya nggak salah, ya, dan juga BPJS saat itu. Ya, nah pada tahun 2015 di dunia justru Millennium Development Goals itu tidak berhasil 100%, malah ada 9 bagian lagi penyebab kegagalan project Health for All tadi. Maka dibuatlah yang namanya SDGs sebagai
sebagai cara untuk melakukan jaminan universal coverage. Ya. Nah, kemudian pada tahun 2018 di Astana, ya di daerah bekas jajahan, bukan jajahan, bekas Uni Soviet, kota Astana itu conference lagi, bahwasanya untuk sampai kepada universal coverage harus ada penguatan pada public health care. Jadi pada pelayanan kesehatan, pada bukan public health, pada primary health care, pada layanan di masyarakat tersebut melalui kebersamaan dengan masyarakat, ya, dengan melalui program di Indonesia tentu saja melalui program gerakan masyarakat, ya. Di Indonesia tuh ada yang namanya PISPK atau PISPK, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Jadi setiap menteri saat itu melakukan upaya untuk memberikan layanan kesehatan secara maksimal, ya. Nah, meanwhile di tahun 2020 paling tidak untuk mencapai target 100% universal coverage itu harus ada standar pelayanan minimum, ya. Kementerian yang sibuk membangun undang-undang selain kesehatan juga dalam negeri, ya, Kementerian Dalam Negeri. Nah, akibatnya atau bukan akibatnya, tujuannya adalah dalam rangka untuk pelayanan yang bermutu. Nah, di sini kontradiktifnya, ya, kita sebagai orang yang di dunia pendidikan mendapatkan bahwa apakah standar pelayanan minimum itu bisa memberikan layanan yang bermutu setinggi-tingginya? Karena definisi mutu itu adalah layanan yang sifatnya mendapatkan maksimal upaya atau maksimal layanan. Sehingga standar minimum itu adalah minimum yang didapatkan untuk menghasilkan sebuah layanan. Ya. Nah, ternyata di tahun 2020 itu seperti diketahui, sebenarnya persisnya sih di tahun 2019 adanya pandemi. Ya, adanya pandemi COVID. Sehingga semua yang dirancang dari Alma-Ata berantakan. Sehingga fokus menjadi berubah. Ya. Ternyata kejadian pandemi tadi merubah pola pikir orang, ya, pola pikir orang. Walaupun ada di lain sisi berpikir bahwasanya COVID itu tidak ada. COVID itu adalah ciptaan. Ya, kita sampai hari ini juga nggak tahu ya COVID itu benar ciptaan ataupun memang kesialan dari sebuah eksperimen yang dimaksud untuk senjata biologis dan sebagainya. Sehingga kita sebagai dunia kesehatan yang berada di ujung, maka kita harus melakukan bagaimana caranya untuk melakukan pertahanan diri agar tidak banyak kematian akibat COVID tadi, dan melalui sistem yang namanya prokes ataupun kegiatan vaksinasi, ya. Jadi vaksinasi berkala 1, 2, 3, ya, untuk bertahan dari virus tersebut. Nah, akhirnya di tahun 2022, sekarang udah 2024, kita menyadari bahwasanya kemampuan kita akan daya tahan terhadap kesehatan, ya, terhadap sehat itu harus menjadi pemikiran ataupun menjadi gaya hidup, gaya pikir dari orang-orang Indonesia. Ya, itu adalah sebagai pengantar. Nah, namun di tahun 2024 ini kita semua lihat bahwa dunia secara umum penuh ketidakpastian global. Adanya perang di Ukraina, ya, pada tahun 2022
sudah setahun ya, Februari, jadi sudah Februari 2023 dimulai perang Ukraine, 2024 sudah ini juga penyerbuan Israel kepada Palestina sudah juga berumur 1 tahun, sehingga dan juga sekarang sudah eskalasinya meningkat. Iran yang jaraknya sekian puluh ribu kilometer juga sudah siap berperang, ya. Dan Indonesia masih santai-santai saja. Kita sibuk dengan fufu fafa, kita sibuk dengan apa lagi selain fufu fafa, fafa fufu ya. Nah, tapi di dunia kesehatan itu yang lebih penting adalah terjadinya multiple burden ataupun gangguan pada kesehatan. Ya. Apa itu? Kita masih juga mungkin COVID sudah, ya, kalaupun ada kekuatannya sudah lemah. Tetapi sekarang itu ada yang namanya influenza A yang ditengarai jauh lebih kuat impact-nya kepada manusia. Ya, influenza A. Kemudian TBC masih juga menjadi problem yang sulit diselesaikan, HIV, malaria, dan tadi itu other emerging disease itu contohnya adalah virus influenza tipe tipe A, ya. Nah, kemudian ada penyakit-penyakit yang diabaikan tetapi masih banyak di kalangan kita, terutama di teman-teman kita di daerah timur, ya. Penyakit mungkin penyakit kusta, penyakit kaki gajah, ya, masih juga penyakit leptospirosis, penyakit-penyakit yang sebetulnya terabaikan dan itu hanya ada di negara tropis. Jadi Anda bisa lihat begitu banyak makhluk ataupun apa namanya, ya bukan binatang ya ini, bukan juga hewan jenisnya, ini mikroorganisme yang menyerang kita. Nah, sementara itu kita punya juga persoalan lain di mana akibat dari kemampuan survival life kita bertambah, jadi artinya baiknya layanan kesehatan, pemahaman akan penyakit, maka eh, kita menjadi masyarakat yang lebih tua, dan pada saat tua itu timbullah penyakit-penyakit yang memang menjadi beban negara, beban masyarakat yang harus ditanggung oleh kita semua, yaitu CA, jantung, ya, penyakit karsinoma, penyakit-penyakit jantung, stroke, akibat hipertensi, ya, akibat diabetes, akibat kegemukan, dan akibat-akibat perilaku kita yang menyebabkan penyakit-penyakit di luar mikroorganisme mengenai manusia. Ya. Stunting. Nah, stunting ini menjadi selain menjadi fakta hidup, tapi menjadi juga komoditas politik, komoditas ekonomi. Karena kita tahu para politisi menganggap dengan pemberian makan stunting akan hilang. Tidak, ya, tidak demikian adanya. Jadi teman-teman yang bukan berlatar belakang kedokteran ini harus memahami dengan baik bahwa, atau bukan berlatar belakang gizi, kita akan mengetahui bahwa penyelesaian stunting tidak melulu dengan makanan, tapi banyak hal yang terkait dengan itu, dan itu belum disadari oleh pengambil kebijakan. Ya, baik. Yang berikutnya adalah penyakit yang selama ini diakibatkan oleh autoimun, yaitu apa? Berubahnya perilaku dari sel-sel tubuh kita. Ya, ini yang tadinya kita sehat tiba-tiba terkena sakit. Ya, mungkin Anda sadar bahwa tadinya kulit Anda mulus, tapi tiba-tiba muncul tai lalat. Nah, itu adalah proses autoimun yang mungkin saja disebabkan oleh lingkungan, oleh makanan, ya, oleh lingkungan, oleh makanan, oleh macam-macam, ya. Nah, sehingga kita ataupun masyarakat
harus juga menyadari bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Ya. Contoh lain adalah akibat lalu lintas. Ya, kita mobilitas kita tinggi, seringkali kita kecelakaan. Dan yang mati, ya bukan saja cedera, tapi mati karena kecelakaan lalu lintas sebenarnya jumlahnya lebih besar dibandingkan kalau ada gempa bumi ataupun ada kecelakaan pesawat. Kita tidak sadari karena berita itu sudah menjadi biasa. Nah, ini juga narkoba. Ya, narkoba ini akibat apa namanya ya? Akibat dari manusia yang tidak memahami dengan baik kondisi dirinya dan lingkungannya. Dan dimulai dengan merokok biasanya. Ya, ini variannya ini, merokok. Jadi teman-teman yang masih merokok berhentilah karena nanti Anda bisa tercebur ke narkoba. Mungkin kalau di negara barat ada tambahan lain yaitu alkohol. Ya. Alkohol, narkoba itu menjadi penyebab terjadinya multiple apa namanya morbidity, ya, kesakitan, penyebab banyaknya sakit di alkohol, narkoba, ya. Sekarang tambah lagi yaitu banyak cacat akibat perang. Ya, untungnya tidak di Indonesia dan mudah-mudahan tidak meluas sampai ke Indonesia. Jadi bayangkan kalau sampai terjadi perang di Asia Timur, suka atau tidak suka Indonesia akan terkena dampaknya. Ya, jadi mari kita berharap terjadi perdamaian, ya kita harus berjuang ke arah sana. Teman-teman juga harus menyadari hal ini bahwa ini tidak akan memudahkan kita semua sebagai pejuang-pejuang kesehatan. Nah, bagaimana cara menangani? Ya semua harus ditangani, nggak bisa ditangani TBC aja, tapi diabetesnya nggak ditangani, ya penyakit autoimunnya nggak ditangani. Oleh karena itu kita harus multifokus dan berbagi peran. Siapa mengerjakan apa, tanpa harus istilahnya tuh tanpa harus semuanya apa bertengkar karena resource yang terbatas. Bagaimana caranya? Ya kita melakukan teknik-teknik pendekatan, kita bisa lakukan teknik Pareto, skala prioritas, macam-macam. Ya, itu yang kita bisa lakukan sebagai pengambil keputusan di daerah. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya tidak mudah. Kemudian Kementerian Kesehatan melakukan upaya melalui pendekatan pengembangan ekosistem kesehatan. Ya, health effort. Apa itu health effort? Usaha untuk pembangunan atau penguasaan terhadap pemahaman kesehatan. Ya, dari mulai sebab musabab sampai bagaimana cara menangani. Nah, ini kita harus berbagi peran juga. Ya, kemudian caranya bagaimana? Cara memerankannya bagaimana? Ya, melakukan upaya research dan pengembangan. Selain research juga kita harus melakukan uji coba atas berbagai macam hasil temuan. Ya. Selanjutnya adalah pengelolaan finansial, karena finansial kita terbatas, apalagi di tahun 2025 ini. Sangat terbatas ruang fiskal. Apa itu ruang fiskal? Adalah ruang keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Terbatas sekali. Tentu bukan saja kesehatan, pendidikan juga memerlukan dana. Kondisi ekonomi juga memerlukan dana. Ya. Sehingga pemahaman kita akan health financing, ya, pengelolaan keuangan untuk kesehatan itu menjadi pengetahuan yang harus dikuasai oleh Anda sebagai mahasiswa, nanti sebagai lulusan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah health human resources. Makanya UIMA itu ikut berperan di dalam pengembangan sumber daya manusia. Jadi teman-teman di daerah juga silahkan, kalau sudah S1 lanjut ke S2. Nah, mungkin kita ini dari sudut pembiayaan relatif lebih murah dibandingkan sekolah lain karena adanya dana beasiswa bekerjasama dengan Adinkes. Jadi sudah selayaknya Anda juga menjadi agent untuk membangun human resources ini. Nah, ini yang masih kita lemah.
preparasi ataupun persiapan terhadap pengobatan. Kita masih import, ya, juga medical device dan juga apa namanya bahan makanan, food. Ya, ini kita masih lemah di dalam bidang. Mestinya IPB ini yang ngurusin food, ya. Mestinya ini ITB yang ngurusin medical device. Mestinya farmasi, departemen farmasi yang mengelola ini semua. Tetapi saya tidak tahu kenapa kita belum bisa bergerak maju. Nah, health management, information, dan regulation tentu ini bagian dari orang-orang yang bekerja di administrasi. Ya, buatlah urusan administrasi itu sesingkat mungkin. Jangan habis waktu kita untuk bertele-tele terhadap paper. Sekarang bertele-telenya bukan saja terhadap paper, tetapi terhadap digital. Ya, saya banyak mendengar keluhan betapa makin menyulitkannya yang dikembangkan. Bukan saja karena mereka itu tidak memahami IT, ya, rakyat kita. Ya, saya suka lihat tuh chat-chat Anda tuh, ini kenapa macet, kenapa nggak begini. Nah, itu tandanya kita sendiri masih juga kekurangan kemampuan, ya. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakatnya harus diedukasi, masyarakatnya harus dipinterkan, bukan pinter dalam sekolah, tetapi pinter di dalam kesehatan, pandai di dalam memilih bahan makanan, pandai di dalam memilih pekerjaan, pandai di dalam memilih berkendaraan dan sebagainya. Dan ini bagian dari community development. Siapa orangnya? Ya kita juga. Ya, social person. Tentu dari sekian banyak item, unsur, kita harus memilih salah satu mana yang tentu cocok dengan diri Anda. Ya. Nah, tentu orang sekarang menyebutnya reformasi. Itu reformasi adalah kata yang lebih lembut dari revolusi, reform. Ya, reform itu melakukan perombakan terhadap sistem kesehatan nasional. Ya, kita sudah punya Undang-Undang 17 2023 terlepas dari pro dan kon, ya. Kemudian ada PP, saya lupa nomornya nih, nanti Anda bisa cari PP nomor berapa yang menerjemahkan ke dalam aturan. Dan kita seringkali terjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi karena ketidakajegan dari pembuatan undang-undang. Nah, nanti juga saya mungkin akan mengajari Anda bahwa seringkali di dalam membuat undang-undang itu tidak dipikirkan akibat, khususnya akibat pembiayaan atas undang-undang tersebut, atas implikasi dari aturan-aturan yang dibuat dalam undang-undang. Itu seringkali pembuat undang-undang tidak melakukan exercise untuk itu, asal nulis saja. Bagaimana hasilnya? Rumah angke kata orang Sunda, ya. Jadi karenanya saudara-saudara, undang-undang kesehatan ini seringkali dilakukan due diligence, bukan due diligence, dilakukan kajian ataupun dilakukan challenge, ya, tantangan bahwa aturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, apa maksud dari reform? Paling tidak 3 ini, yaitu meningkatkan keamanan dan ketahanan sehat, health security, dan health resilience, bahasa Inggrisnya, ya, ketahanan kesehatan itu health resilience. Yang kedua adalah menjamin pasokan atau ketersediaan serta kemudahan akses supply terhadap kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Apakah ini sudah tercapai? Belum. Ya, kita masih banyak PR yang mesti kita lakukan. Ya, tentu saja mudah-mudahan menteri baru yang akan menangani kementerian ya harus memahami ini. Nah, sayangnya kita dari sekian banyak 8 kali presiden itu menteri yang berasal dari public health. Recording in progress. Ya, banyak sekali kementerian berasal dari teman-teman kita yang spesialis, sehingga mereka pemahamannya akan ketahanan sehat ataupun akan kesehatan
harus belajar kembali. Kita tahu kalau orang harus belajar kembali itu sama aja dengan S1, ya. Nah, karenanya saudara-saudara di daerah, walaupun saudara-saudara berada di dalam bawahan dari mereka, bisa melakukan upaya mencerdaskan ataupun menjalankan ketiga agenda dari reform kesehatan tadi, ya. Nah, tentu setelah 2 tahun transformasi kesehatan pada tahun 2024 telah terjadi apa? Transform juga sebetulnya reform, ya. Cuman perbedaannya terletak pada istilah saja. Kalau reform melakukan re itu pengulangan, reformasi, reform, pembentukan ulang. Nah, kalau transform melakukan transformasi, melakukan pergerakan, ya. Nah, jadi artinya dari dulu udah ada pelayanan rujukan. Maka sekarang diperbaiki, ditingkatkan, dibuat nyaman, dibuat happy, ya, dibuat lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat, dan lebih-lebih yang lain. Kemudian transformasi terhadap ketangguhan atas sistem. Jadi diharapkan sistem itu tidak berubah, tetapi lebih pada upaya untuk simple, penyederhanaan, penguatan. Ya, ini yang disebut ketangguhan. Dan yang ketiga adalah upaya untuk transformasi SDM. Jadi SDM yang tadinya hanya terstandar S1, sekarang kita naikin standarnya S2. Apa itu standar S2? Dia lebih memiliki jiwa bukan saja analytical. Ya, kalau S1 itu konsepnya kalau di dalam pendidikan tinggi, S1 itu mampu melakukan analisis. Jadi kalau teman-teman kesehatan, teman-teman S2 ini mau bikin tesis pakai analisis, itu kualitasnya kualitas S1. S2 itu harus mampu melakukan konsep, reform, transform terhadap terhadap hal-hal yang Anda lihat. Jadi setelah Anda lakukan analisis, maka harus Anda kembangkan sebuah konsep, bisa baru, bisa lama, bisa penguatan, bisa penambahan, bisa pengurangan. Itu adalah sebuah konsep dan itu harus dimiliki oleh seorang magister kesehatan. Ya. Yang keempat adalah pembiayaan. Pembiayaan kesehatan suka atau tidak suka naik terus. Ya. Terjadi inflasi. Menurut ilmu ekonomi, inflasi itu bagus, sehat, asal terkendali. Ya, jadi pembiayaan kesehatan pun makin mahal. Nomor 5, yaitu teknologi kesehatan. Jadi teknologi yang tadinya manual, sekarang sudah harus lebih digital. Bahkan, ya saudara-saudara, sekarang tidak cukup digital saja. Kita harus punya asisten digital yang namanya artificial intelligence. Ya, jadi Anda harus menguasai asisten Anda, ya, dalam melakukan teknologi kesehatan. Dan yang juga transform itu adalah pada pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, ngapain sih kita repot-repot? Rupanya kita punya agenda, yaitu mengejar negara maju. Kita selalu bicara soal 2045, katanya mau jadi negara Indonesia emas. Yes, at that time kita berulang tahun 100 tahun. Ya, 100 tahun ketika kita berumur dari revolusi. Nah, berharap kita menjadi negara maju. Possible? Saya nggak bisa jawab. Ketika sebelum terjadi turbulensi politik, kita tahu lah ya, turbulensi politik yang terjadi, saya masih bisa berharap. Tapi sekarang, I have a question of myself. Ya, saya bertanya juga pada diri saya, bisakah Indonesia menjadi negara maju? Nah, sebagai dosen, ya, sebagai guru besar, tentu harus memberikan semangat. Yes, we can. Ya, kita bisa. Ya, tentu kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan dari pemimpin-pemimpin kita. Ya, hawa nafsu pemimpin-pemimpin kita. Kita harus bisa melakukan upaya. Ya, saya ingin membahas sedikit. Coba kita lihat. Karakteristik negara maju.
sampai saat kemarin 2 tahun lalu pertumbuhan penduduk itu diharapkan kecil, ya kalau bisa satu aja anaknya. Tapi saudara tahu akibat hal tersebut terjadi proses negara tua. Jepang itu udah menjadi negara tua sehingga Jepang itu tidak produktif, ya. Kalau begitu bagaimana yang bagus? Ya kita harus tumbuh. Rakyat negara itu harus banyak. Berapa angka kelahiran yang ideal? Saya ya melakukan ini namanya judgement itu ya, bukan belum melakukan studi, tapi secara judgement apa namanya intellectual judgement saya sebagai pengalaman panjang sebagai ahli kesehatan masyarakat. Menurut saya angka yang paling baik agar negara kita tumbuh dan juga tidak menjadi negara tua itu adalah kira-kira 2.0. Jadi pasangan itu paling tidak memiliki anak 2,0, mungkin 2,2 lah. Ya, sehingga negara tumbuh, ya, karena kita berupaya untuk meningkatkan umur harapan hidup. Anda tahu berapa Anda bisa hidup secara genetika? Itu kita bisa hidup sampai umur 125 tahun, saudara. Ya, jadi kalau sekarang Anda sudah sakit-sakitan di umur 40, di umur 50, Anda artinya memiliki genetika yang kurang baik gitu, ataupun terjadi kerusakan pada genetika Anda. 125 tahun, saudara. Ya, walaupun saat ini rata-rata yang bagus kesehatannya, yang baik kesehatannya di umur 100 tahun sudah meninggal. Ya. Nah, sehingga kita harus menjaga kurva dari kependudukan itu kalau bisa garis lurus, jangan segitiga seperti yang kita punya sekarang. Ya, ini mungkin Anda lihat kursor saya, segitiga seperti ya seperti piramid, tapi juga jangan banyak di atas, kecil di bawah seperti Jepang. Yang paling bagus mungkin agak sedikit seperti halnya itu silinder, ya, jadi lurus begitu. Itu dalam hal pertumbuhan penduduk. Kenapa? Karena supaya kita sebagai negara bisa menjadi tetap kuat, tetap maju. Bayangkan kalau negaranya tua, siapa yang mau jadi tentara kalau terjadi perang? Ya, siapa yang mau bekerja di perusahaan-perusahaan? Ya, nah itu. Kemudian ya tentu saja pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, pendapatan per kapita yang tinggi ini negara harus mampu menyelenggarakan perekonomian yang baik. Perekonomian yang baik tentu kalaupun kita mau jadi negara agraris, tapi negara pertanian yang sangat sangat strong, ya, sangat kuat di dalam teknologinya. Ya, saya melihat beberapa video yang dikirim oleh teman saya bahwasanya beternak itu dilakukan tidak di lapangan seperti halnya kita lakukan yang dahulu-dahulu, tetapi beternak itu bisa dilakukan di dalam gedung 8 lantai. Ya, baik beternak ikan, ya, beternak kambing, beternak sapi, beternak babi, itu bisa dilakukan di gedung bertingkat 8 lantai. Ya, 8 sampai 12 lantai lah, tergantung ini. Dan itu dilakukan produksi dengan teknologi tinggi, mendapatkan hewan yang baik. Namun kita tahu hewan itu mengganggu ozon. Ya, jadi manusia yang banyak itu rupanya merusak ozon. Ya, napasnya itu, CO2-nya itu. Ya, sehingga banyak teknologi yang justru merancang tidak dari binatang, tapi melakukan rekayasa engineering. Nah, rekayasa engineering ini untuk some point membuat manusia menjadi kena cancer. Kemudian tentu nggak boleh ada orang miskin. Ya, kita minimalkan orang miskin, dan ternyata Indonesia angka kemiskinannya masih antara 9 dan 11%. Ketika sekarang ini terjadi hal deflasi, ya,
ketidakmampuan, jadi ekonomi global sedang lesu, Indonesia berdampak, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah kemiskinan kita bertambah karena antara orang miskin dan orang tidak miskin itu katanya hanya sebatas satu batang rokok. Ya bayangkan itu. Demikian ya. Kemudian angka harapan hidup yang tinggi, resiko kematian ibu. Nah ini ciri negara berkembang ini. Kalau negara maju udah nggak ada lagi nih. Ya, angka harapan hidup yang tinggi tentu. Tetapi resiko kematian ibu dan bayi tidak boleh tinggi. Kalau kita masih ada kematian ibu yang tinggi, ya, maka kita bukanlah negara maju. Jadi angka ini harus kita capai. Kematian ibu. Nah, bagaimana supaya ibu ketika melahirkan tidak meninggal? Maka dia harus sehat ketika hamil. Karena hamilnya sehat, anaknya sehat dan tidak stunting. Ya. Bayinya juga dilahirkan tidak mati. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu harus tingkat pendidikan harus tinggi. Ya, saya punya program teman-teman ya ingin menjadikan desa sarjana. Ya, jadi saya mempunyai program beasiswa menyekolahkan seluruh orang yang ada di sana untuk menjadi sarjana. Tapi tidak mudah, saudara. Udah nggak mau sekolah itu orang-orang yang SMP, SMA yang dia bekerja dan dia merasa nyaman. Nggak mau dia belajar. Takut yang namanya pendidikan itu. Ya, jadi walaupun ada dana untuk menyekolahkan mereka, tidak gampang. Padahal sekarang itu pendidikan sangat gampang. Ya. Sudah banyak di YouTube dan sebagainya. Ya. Kemudian mata pencarian dan pemanfaatan lahan. Nah, untuk mata pencarian dan pemanfaatan lahan ini tentu kita harus memaksimalkan setiap jengkal lahan yang ada. Ya kita beruntung, kita punya laut, kita punya tanah, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik, masih dikuasai oleh orang-orang yang tidak memahami ini semua. Ya. Kemudian yang juga perlu menjadi syarat menjadi negara maju, tentu tingkat kesehatan kita yang tinggi. Inilah yang jadi peran kita. Gimana kita caranya melakukan supaya masyarakat kita sehat, ya tidak memiliki penyakit, bugar, fit. Ya. Nah, nanti kita akan sampai ke sana penjelasannya. Kemudian tentu teknologinya tinggi. Kita teknologinya masih rendah. Ya. Masih banyak yang belum paham menggunakan IT, AI, dan sebagainya. Nah, kemudian ini, ya kita harusnya tidak boleh tergantung pada barang-barang impor. Mampu nggak kita buat sendiri? Nah, ini juga kita belum mampu ya, terutama bahan obat-obat, bahan untuk obat-obatan. Nah, bagaimana kita caranya di dalam hidup ini? Padahal sudah dikatakan harta yang paling berharga itu kesehatan atau sehat. Ya, sebanyak-banyaknya kita punya uang, maka kalau kita nggak sehat, nggak ada gunanya juga. Tapi kalau kita sehat, nggak punya uang, repot juga. Ya, jadi harus seimbang. Oke, kita lanjutin. Nah, kita baru masuk ketahanan sehat. Nah, sebelum sampai sana, saya stop dulu. Saya ingin dengar pendapat Anda terhadap kuliah saya. Apakah terlalu cepat? Apakah sudah cukup? Atau kumaha? Atau bagaimana? Silakan. Cukup Pak, Ya tidak cukup terlalu cepat, tidak terlalu lambat. cukup cukup Oke, baik. Kalau gitu, ada pertanyaan nggak sekarang? Silakan. Anda punya pendapat, boleh pendapat apapun, silakan. Izin Pak, bertanya Pak. Saya Sus Jubarti dari Jambi. Cuman konfirmasi aja, berarti ILP itu salah satu transformasi kesehatan kita yang mulai mau dibentuk Pak ya? Apa itu? ILP Pak, Integritas Layanan Primer. Oke, integrasi Integrasi layanan primer. integrasi ya. Oke, terus pertanyaannya apa? Apakah integrasi layanan primer itu salah satu bentuk dari transformasi kesehatan kita yang
kan sekarang nih banyak tuh perubahan-perubahan tuh di puskesmas Pak, dari yang poli menjadi klaster gitu Pak. Ya, terus Jadi apakah itu salah satu dari menuju transformasi pelayanan kesehatan tadi Pak? bagaimana teman-temannya yang lain menjawab pertanyaan teman kita ini? Siapa nih yang nanya nih tadi nih? Ibu Sus, Iya Pak. silakan. Ada yang mau menjawab bagaimana apakah integrasi pelayanan kesehatan primer ataupun pelayanan kesehatan secara umum ini merupakan upaya untuk atau suatu upaya transformasi kesehatan? Silakan, Izin. mau kasih pendapat. Iya, Ya. Pak. Izin Pak. Ya, siapa nih? Siapa Bu. dulu Pak? Ya boleh, satu gantian aja, nanti semuanya dapat kok. Bu Ani, silakan Ibu Ani. Ya. Riani. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan ILP, memang merupakan salah satu dari transformasi yang dijalankan oleh pemerintah di tingkat layanan primer. Pasti Bapak Ibu juga sudah mengetahui, yaitu dalam upaya peningkatan mutu layanan, di mana klaster-klaster yang menjadi bagian daripada pelayanan di tingkat dasar itu menjadi satu kesatuan, di mana tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu layanan. Seperti halnya diakreditasi, tetapi ini lebih spesifik lagi, yaitu mulai dari klaster 1 pengelolaan manajemen, kemudian klaster 2 sampai dengan 4 itu untuk pelayanan yang langsung kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini tentunya ini merupakan integrasi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, di mana salah satunya menurut saya yang asalnya setiap program itu berjalan sendiri-sendiri, tetapi dengan adanya integrasi layanan primer itu menjadi satu kesatuan yang saling mendukung untuk tercapainya sebuah visi misi dalam pembangunan kesehatan. Barangkali seperti itu Bapak, terkait dengan transformasi sebenarnya sih pada implementasinya sama-sama saja Pak, tetapi di sini lebih diperkuat dengan adanya spesifikasi penamaan dalam klaster tersebut begitu. Itu Pak, terima kasih Pak Prof untuk waktunya. Baik, jadi pada intinya adalah menurut Bu Ani ya sama aja nih, cuman kita harus refocusing ataupun rebranding lah ya. Tujuannya adalah untuk peningkatan mutu layanan dan dan sebaiknya selain peningkatan mutu, pengupayaan efisiensi layanan ya. Jadi dengan upaya yang sedikit hasilnya maksimal. Cuman seringkali kita bertanya tuh, ada barang, ada harga, ada mutu, ada biaya. Ya, seringkali ini tidak disadari oleh pengambil keputusan SPM tadi. Ya, kita seringkali menggunakan pembiayaan semurah mungkin, tapi mutunya mau tinggi. Ya, nah itu seringkali terjadi ya. Oke, tadi Bu siapa lagi? Bu Silvina mau memberikan pendapat? Silakan Bu. Kita diskusi. Ada? Siapa Kalau pendapat mungkin saya sepakat dengan yang tadi Pak, kalau WLP memang salah satu transformasi digital bagian kesehatan ya, di berbagi klaster. Cuman kebetulan saya nggak di puskesmas nih Prof. Ya. Saya dari laboratorium kesehatan Prof di Bangka Belitung. Jadi kalau saya lihat teman-teman angkatan saya ini kayaknya nggak ada yang dari laboratorium kesehatan Prof. Ada yang rata-rata tuh dari puskesmas, dari rumah sakit, sama dari dinas kesehatan. Nah, kalau misalnya ketahanan kesehatan dari laboratorium sendiri, memang kami di laboratorium kesehatan itu memasuki eranya labkesmas ya, Prof. Jadi dipersiapkan untuk menangani masalah kesehatan masyarakatnya dari segi laboratoriumnya.
Hah? dari aspek pengecekan terhadap dirinya ya, misalnya eh, apa namanya, menyebutnya bagaimana ya, jadi upaya masalisasi misalnya pemeriksaan diabetes, begitu ya Bu, laboratorium kesehatan masyarakat itu bukan? Kalau di jadi laboratorium kesehatan masyarakat itu kalau misalnya di kami sendiri, Prof, ada dua pelayanan utama. Ada seksi pelayanan klinik. Kalau klinik itu nanti berhubungan dengan kimia darah, pemeriksaan urinnya, pemeriksaan sampel darah yang lainnya. Kemudian ada juga seksi kesehatan masyarakatnya. Kalau kesehatan masyarakatnya itu nanti pemeriksaan air yang seringnya, Prof. Ya, jadi memang sehat atau kesehatan ini sering eh, apa namanya, sering pemahamannya tumpang tindih ya. Saya lebih suka menyebutnya ketahanan sehat Oh. ya. Ketahanan sehat tentu lebih individu karena harus sehat semuanya. Jadi kalau semua orang Iya. sehat, maka masyarakatnya sehat. Unsurnya adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu tadi antara lain lingkungan kita gimana, karena kesehatan itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya lingkungan. Makanya tadi laboratorium kesehatannya itu adalah Sekali pemeriksaan Pak, itu yang orang air, yang mestinya juga orang pemeriksaan longsor kualitas kan Pak? makanan yang dijual. Ya, jadi artinya Iya, betul. Hah? makanan yang dijual ini mengandung bahan berbahaya dan sebagainya dan Yang Erwin sebagainya. tuh, apa Itu Darwin tuh? bagian dari kesehatan, bukan bagian dari sehat. Kalau sehat, bagian dari sehat, Ustaz kita Pak ini langsung mana? kepada individunya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita peran kita menjadi lebih sehat. Apa itu sehat? Tidak cukup kalau kita tidak bugar. Ya, banyak orang Cobalah Mas telepon. Pak, di tadi saya dalam telepon Aryo, dia tuh tadi agak susunan Aida. tubuhnya atau Nah, pribadinya nggak itu salah. adalah sehat dari perspektif normal, tetapi dia tidak mampu memberikan kelebihan. Karena tadi sehat pada manusia, kelebihan salah, kekurangan salah. Dan cilakanya setiap orang itu berbeda-beda. Ya, oke, nanti kita masuk. Baik, saya lanjutkan untuk Terima kasih, Prof. ya, melanjutkan yang tadi ya. Oke, baik. Nah, kita kalau bicara soal sehat, ya saya menganggap yang pertama itu yang paling menonjol di dalam membangun ketahanan sehat itu pendidikan. Oke, jadi kalau kita nggak punya pendidikan, rata-rata tingkat kesehatannya itu kurang baik. Ya, walaupun tidak menjamin orang yang tinggi pendidikannya juga nggak baik. Ya, jadi pendidikan di sini bukan semata-mata seorang sarjana dan magister, tapi juga tetapi atau bukan tetapi bahasanya. Pendidikan ini dibutuhkan sebagai prekursor kita untuk mampu melakukan analisis. Baik itu analisis tentang keilmuan di mana dia sekolah, misalnya dia belajar soal bidan, soal dokter, soal farmasi, itu sudah mampu dia menjadikan dirinya untuk melakukan assessment terhadap lingkungannya. Ya, yang kedua, faktor yang kedua itu adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan di sini yang saya ingin tonjolkan tadi karena ketahanan sehat itu gizi. Tadi gizi ini sebuah kondisi yang sangat tricky. Tricky itu apa ya? Sangat perlu dilakukan dengan hati-hati. Kelebihan salah, kekurangan salah. Kemudian yang berikutnya adalah ekonomi. Jadi punya pendidikan pasti ekonominya baik.
Jarang sekali orang yang udah S1, S2 ekonominya lebih jelek dari yang lulusan SMP secara rata-rata ya, dari yang pendidikannya lebih rendah. Jarang. Makanya Anda didorong sekolah tinggi-tinggi supaya punya ekonomi yang lebih baik, supaya punya kesehatan yang lebih baik. Ya. Nah, ini saya menyebutnya trias. Lihat, di tengah-tengah inilah keseimbangan antara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan satu ketahanan sehat. Nah, kita lihat apa yang dimaksud pendidikan. Kita akan mendorong ataupun saya akan berupaya mendorong Anda mampu memiliki pengetahuan, kreasi pengetahuan. Jadi tadi Anda seorang farmasis tapi Anda mengerti tentang tubuh Anda, tubuh keluarga Anda, tubuh masyarakat Anda. Secara rata-rata bagaimana profil dari hal tersebut itu melalui knowledge creation, ya. Nah, bagaimana dengan kesehatan? Tentu kesehatan itu kita melakukannya dengan 5 level prevention, ya, ataupun jadi kita lihat, bisa baca di sini ada preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, atau 6 level. Ini biasanya kalau Levin and Clark itu 5, tapi saya di sini menambahkan jadi 6, ya. Ada health promotion sama, specific protection sama, maksudnya sama dengan Levin and Clark, early diagnosis and prompt treatment sama, disability limitation sama, rehabilitation sama. Nah, ini saya tambah yang ke-6, preventive rehabilitation. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang ini. Apa yang dimaksud dengan preventive rehabilitation? Ini adalah satu kondisi di mana pada orang tua ya, ataupun pada kita semua melakukan rehabilitasi terhadap otot, terhadap tubuh kita, tubuh manusia sebelum dia rusak benar-benar. Ya, karena tubuh kita setiap saat kita akan rusak. Coba aja Anda lihat, ketika Anda baru beli sepatu, itu solnya rata. Tapi ketika Anda jalan setelah 1 bulan Anda pakai, itu akan terjadi kerusakan pada daerah tumit. Nah, itu juga yang terjadi pada tubuh kita. Makanya sebelum hal tersebut direhabilitasi, kita lakukan preventif. Anda juga harus mengecek diri Anda. Adakah Anda orang yang lurus, tegak lurus ya? Lurus dia, badannya itu lurus. Apakah Anda bengkok, terjadi skoliosis? Nah, itu Anda harus paham. Nah, melalui knowledge creation, Anda akan mudah memahami hal itu. Ya. Nah, tentu ada juga pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Sementara kalau kita bicara ekonomi, maka kita bicara tentang sandang. Ya, sandang itu pakaian ya. Bicara soal papan, soal pangan, itu makanan. Kita harus tersedia makan makanan kita. Ya, apakah kita memakan beras? Kita umumnya mengkonsumsi nasi, mengkonsumsi beras. Apakah beras kita itu merupakan beras yang berbahaya atau tidak? Rumah, tempat tinggal, pencahayaannya gimana? Lingkungannya gimana? Kasurnya setiap seminggu sekali dijemur. Ya, apakah di kasur Anda itu tumbuh kutu, tumbuh kuman? Ya, apakah itu aman? Aman dari macam-macam ya, aman dari gempa bumi, aman dari maling, aman dari stres. Nah, ini yang sering sekarang ini menjadi persoalan ya, KDRT itu. Keamanan di dalam orang yang pendidikannya rendah itu seringkali terjadi KDRT. Walaupun tidak dengan orang yang pendidikannya tinggi juga karena knowledge creation-nya buruk, keamanan di rumahnya itu menjadi tidak baik. Energi, ya kita tahu energi kita makin mungkin butuhkan ya, energi listrik macam-macam. Tadinya kita nggak punya HP, sekarang HP itu memerlukan listrik. Nggak ada listrik, Anda repot. Ya. Kemudian informasi. Nah, informasi ini juga penting. Bayangkan kalau Anda satu hari nggak dapat berita, ya, nggak dapat apa-apa. Anda pergi ke gunung, nggak dapat sendirian di sana, Anda nggak dapat apa-apa itu. Jadi informasi ini penting, ya. Kita dapat ribuan bahkan jutaan informasi. Itu bagian dari ekonomi dan tentu saja pengembangan teknologi. Ya, sebagai seorang lulusan UIMA nanti, ini Anda harus punya, Anda harus miliki, terutama teknologi, informasi. Jangan jauh dari informasi. Selanjutnya, nah ini ketahanan sehat tadi untuk siapa? Untuk individu.
untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa, NKRI dalam hal fisik. Jadi kita seringkali kalah di dalam olahraga, main voli karena kita orangnya pendek-pendek, fisik kita jelek. Main bola, kita kalah melulu, kita harus naturalisasi. Itu fisik kita jelek. Ya. Jadi kenapa tadi? Karena makannya jelek, stunting, dan macam-macam ya. Kemudian juga yang seringkali kita harus jaga adalah mental, pikiran. Kita itu orang yang minim gagasan. Ya, minim gagasan. Coba nanti dalam pertemuan kita minggu depan, saya ingin minta apakah mahasiswa saya yang jumlahnya 140 orang sekarang ini memiliki gagasan. Ya, punya nggak gagasan? Nah, kemudian juga kita harus sehat dalam rohani. Rohani kita harus sehat. Jangan seperti Fufu Fafa ya. Ini minta maaf nih, saya jengkel banget. Kita ini dibohongi oleh sebuah kondisi yang tidak nyaman di dunia perpolitikan Indonesia. Perilaku sosial ekonomika, bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita memberikan kebersamaan pada lingkungan, ini juga penting supaya kita tetap sehat. Kita nggak boleh punya rasa iri. Iri itu harus hal yang sukses, yang bagus. Dia bisa sukses, bagaimana caranya tuh? Bukan iri pada materi. Ya. Dan tentu saja sehat dalam politik. Kita tahu di Indonesia hari-hari belakangan ini politiknya tidak sehat, apalagi mau pilkada. Nah, waktu semester lalu saya berhenti ngajar itu di sini. Nah, sekarang kita ada problem baru, saudara, yang namanya, ini belum saya elaborasi nih, tetapi saya bisa jelaskan secara lisan, environmental and climate. Jadi Anda harus bedakan mana iklim, mana lingkungan. Iklim kita tahu itu berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan suasana. Jadi iklim itu juga dibagi. Ada iklim yang sifatnya berkaitan dengan cuaca, tapi juga bisa berkaitan dengan suasana politik. Iklimnya nggak nyaman, bagaimana kita mau misalnya berbisnis kalau iklim usahanya jelek. Nah, itu sangat mempengaruhi ketahanan sehat. Kemudian apa yang dimaksud dengan environment? Environment itu adalah lingkungan di sekitar kita yang kompatibel atau tidak kompatibel dengan kondisi kesehatan kita. Jadi tidak semata-mata urusan iklim, tetapi ini lebih luas, lebih mempengaruhi keadaan sekitarnya. Jadi environment, lingkungan itu bisa merubah iklim. Ya, environment yang katakanlah musim hujan, basah iklimnya. Nah, environmentnya bagaimana? Di rumah kita bisa kita lakukan suasana yang walaupun di luar banjir, mungkin kita tidak kena banjir, kita nyaman, kering, tetap hangat dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang juga mempengaruhi sehat adalah bagaimana ataupun banyak strategi untuk mengekstrapolasi, melakukan upaya-upaya melalui new strategi. Nah, new strateginya itu apa? Kita lihat dengan cara imunisasi. Ya, jadi kita nggak cukup vaksinasi, kita harus lakukan imunisasi. Pak, itu imunisasi kan kalau untuk masyarakat cukup yang itu ya Pak ya, yang DPT, polio. Apakah kita harus menambah? Ya, kalau kita punya uang untuk supaya diri kita lebih sehat, kita harus lakukan imunisasi. Kita harus lakukan new diagnostic dalam rangka tadi tuh, preventive rehabilitation. Apakah diri kita ini cukup sehat? Apakah penampilan kita ini cukup baik? Nah, kita harus melakukan dengan teknologi. Ini new diagnostic ini tentu dengan teknologi. Nah, kita tahu pengobatan tidak cukup minum obat saja, minum jamu saja. Ya, kita seringkali ketinggalan itu. Kita belum mengembangkan yang namanya imunoterapi. Apa ini imunoterapi? Terapi yang dilakukan dengan kemampuan diri sendiri. Mengenerate apa bahasa Indonesia? Ngerti ya? Mengenerate. Melakukan kemampuan
dari sel, tingkat sel ini mainannya, sel T dan sel B. Sel T itu ya sel T, saya nggak tahu kepanjangannya apa dengan menyebutnya sel